Oke, yuk, ikutin ya Pak Devi ya. Masuk di sini. Masuk. Masih ngantuk nih. Bilang dulu. Oke, anak-anak. Devi ditemani sama Miss Rin. Miss Rin, anak-anak. Juga ada beberapa guru, ada Temera juga, tapi mungkin di sini deh. Nah, tuh ada Miss Suci. Tapi kita tetap menjaga protokol kesehatan walaupun kita sama-sama di sekolah. Dan kebetulan juga beberapa guru di SD Global Persada Mandiri sudah divaksin di tahap pertama. Kenapa guru-guru sudah divaksin? Karena untuk persiapan kita nanti di pembelajaran tahun depan. Mudah-mudahan di bulan Juli kita sudah belajar tatap muka. Kalian bisa datang ke sekolah. Oke, nah hari ini kita kedatangan tamu yaitu Dr. Dewi. Dr. Dewi akan menjelaskan materi bagaimana sih menjaga kesehatan, persiapan kita saat menghadapi virus COVID, lalu juga persiapan kita untuk menuju ke sekolah ya, new normal, nanti pada saat kalian sudah tatap muka di sekolah. Nah, seperti itu. Tapi Miss Devi mohon, tadi kan Miss Devi sudah menjelaskan ya, peraturan pada saat kita Zoom. Oke, ada beberapa peraturan. Tadi Miss Devi sudah share, tapi Miss Devi ulangi lagi. Yang pertama adalah kalian wajib membuka kamera kalian pada saat Zoom. Jadi kameranya harus dibuka. Lalu juga kalian harus mengikuti Zoom dari awal sampai dengan selesai. Tetapi Miss Devi lihat ada beberapa teman kalian yang belum dibuka nih kameranya atau videonya, seperti Devlin, lalu Deborah. Ya, dibuka nak, boleh dibuka videonya, kameranya. Karena webinar ini Miss Devi rekam, di-record ya. Jadi kalian wajib membuka kamera. Lalu juga siswa wajib mute speaker. Kalian sudah hebat nih, kalian sudah mute semuanya. Tapi bila ada pertanyaan, kalian harus menggunakan emoji raise your hand. Nanti pada saat Miss Devi MC atau dokternya menyebutkan, oh boleh nih dengan nama misalnya Felicia, boleh bertanya apa yang mau ditanyakan, boleh dibuka speakernya dan kalian bisa bertanya. Lalu juga pada saat dokter nanti menjelaskan, ada share PPT-nya, kalian tidak diperbolehkan untuk mencoret-coret layar. Jadi perhatikan baik-baik penjelasan yang disampaikan oleh guru. Dan juga siswa selama mengikuti Zoom webinar ini tidak diperbolehkan untuk makan dan minum. Tadi teman-teman kalian, salah satu teman kalian ada yang sudah izin dulu boleh minum nih. Sebelum dimulai boleh, tapi sekarang sudah dimulai, lebih baik jangan minum terlebih dahulu. Iya, Marcella, ada apa Marcella ya? Saya tidak ada emot raise hand. Oh, nggak ada emoji. Oke, nggak apa-apa kalau nggak ada emoji, boleh angkat tangan ya. Oke, nah hari ini inilah adalah peraturan dari Zoom. Oke, nah kita sambut ya kehadiran dokter cantik kita, Dokter Dewi yang akan menyampaikan materi pada hari ini. Halo Dokter Dewi. Halo. Ya, Dokter Dewi, waktu dan tempat kami persilakan. Halo, ini anak kelas 4 ya? 4. Iya, kelas 4. Kenalin ya, saya Dokter Dewi dari RSUD Bekasi. Yang alun-alun, depan alun-alun. Iya. Iya, udah. Langsung aja ya, mau jelasin. Izin share. Di situ aja. Dewi aja nanya. Miss Dev mulai. Oke, sudah bisa nih, dokter. Ya. Sudah. Sudah terlihat belum PPT-nya, teman? PPT? Sudah. Ya, langsung
langsung aja ya, dokter jelasin mengenai hidup bersih dan sehat di zaman sekarang ini yang banyak COVID, banyak virus, ya. Ya. Yang tahu nggak hidup bersih dan sehat itu apa? Apa ini ada kenapa? Apa ya? Jelasin dong, Mi. Jelasin dong, Dok. Jelasin. Ya, itu bersih dan sehat itu kita harus terbiasa untuk melakukan menjaga lingkungan supaya orang-orang di sekitar kita, diri kita sendiri itu bersih dari penyakit. Terus apa aja sih perilaku hidup bersih dan sehat? Yang pertama, menjaga kebersihan. Ayo, menjaga kebersihan apa aja? Menyapu. Mandi. Terus? Membuang sampah pada tempatnya. Terus? Pakai disinfektan. Mandi. Mandi, apalagi? Mandi. Terus apa? Mandi udah. Pakai sanitizer. Tuh benar. Keramas. Ya, menjaga kebersihan yang pertama itu mandi. Sabunan. Sabun dan air mengalir ya, minimal 2 kali sehari. Mandi buat apaan sih mandi? Buat membersihkan badan. Dari virus. Terus? Membunuh kuman. Gitu. Pintar ya. Jadi mandi buat jaga kebersihan kulit. Buat biar nggak bau. Biar gak bau. Hati-hati, nggak pernah mandi ya yang bau badan ya. Terus menghilangkan virus dan kuman. Setiap kita keluar rumah, mau main, mau ke sekolah, atau ke mall, atau kemana harus pulang terus mandi. Ya, nggak boleh nggak mandi. Yang mandi dibersihin apa aja? Apa aja? Yang dibersihkan ini rambut ya harus rapi. Ini telinga itu juga kepalanya juga harus. Telinga, hidung, gigi. Hidung, rambut, gigi, badan. Nah, ini paling penting. Mencuci tangan. Tujuan cuci tangan buat apa? Membersihkan kuman. Bersihkan kuman, tangan kotor sumber penyakit. Nah, Membersihkan kuman dari tangan kotor sumber penyakit. cuci tangan buat bersihin kotoran. Tangan kita nih kotor. Meskipun kelihatannya bersih, tapi sebenarnya kotor. Tangan yang kotor, pegang apa? Mulut, hidung, mata, itu semua tuh virus-virus bakterinya ke badan. Jadi harus cuci tangan buat ngilangin kotoran-kotorannya. Ya. Cuci tangan itu kapan? Sebelum makan, sesudah makan, sebelum Setelah bermain. Setelah BAK dan BAB. Megang benda yang mungkin ada kumannya. Nah, Kayak benda-benda rumah sakit. benar. Ngapain main ke rumah sakit? Enggak, kayak kapanpun setelah memegang benda yang mungkin ada kumannya. Misalnya alat-alat rumah sakit kayak gitu loh. Oh, nggak harus pindah di rumah sakit apapun. Misalnya nih, pegang gelas. Nah, gelas kan kotor. Kalau udah selesai, lalu hand sanitizer. Jadi harus dibersihin tangannya. Oke. Sanitizer. Cuci tangan. Yang pertama, digosok telapak tangan.
sela jari, terus dikunci, lalu jari dan ujung. Pusing dok ya dengernya. Yuk kita nonton videonya aja ya. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun Ayo ikut, secukupnya. ada ikut tangannya. Lakukan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Sela jari. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian, matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ini kata dokter tentang cara mencuci tangan. Udah ngeliat kan? Hand sanitizer lebih kuat daripada sabunnya. Hah? Kuatan sabun. Sabun dipakai kalau udah kotor banget. Kalau masih biasa aja pakai hand sanitizer cukup. Iya. Tapi Lihat kalau kata YouTube, Pingpong. ikut. jangan pingpong dong. Baby shark. Ikut semua dong. Cara This cuci is not the time for pingpong. tangan. Tangannya siapin dulu. Ikut cara cuci tangan. Ayo tangannya. Yuk, Shark. Oh no. basahin dulu. I already did it. Basahin dulu. Terus apa? Wow. Gosok, digosok tangannya. Terus sela-sela jari. Punggung tangan. Kanan kiri ya. Terus nih, dikunci. Ibu jari. Kuku. Nah, coba ulangi lagi dari awal. Yang cepat. Nah, bersih ya tangannya, udah tahu cara cuci tangan yang benar. Terus habis cuci tangan apa lagi yang mesti dijaga? Kebersihan kuku. Bersihan kuku. Kukunya kayak gini nih kukunya. Siapa yang kukunya kotor? Ya, kukunya nggak boleh kotor, nggak boleh sampai seperti ini. Harus dipotong 1 minggu sekali. Dok, kalau misalnya nggak bisa potong kuku gimana? Minta tolong ke ibu, ke ayah, ke Aku bisa sendiri. potong kukunya. Bisa sendiri, pintar kalau bisa sendiri. Terus, nggak boleh korek-korek hidung, telinga, pakai kuku yang kotor. Kalau dikorek nanti bisa infeksi, bisa luka. Atau ada yang suka gigit-gigit kuku. Siapa nih di sini yang suka gigit-gigit kuku? Ada aku. Ada aku. Tidak. Jadi nggak boleh ya masukin kuku yang kotor ke mulut. Nanti bisa mencret, demam. Ya. Udah enggak error nih. Terus harus pakai alas kaki.
Kemanapun kalau keluar harus pakai alas kaki ya. Sandal, mau sandal, sepatu boleh. Yang penting pakai alas kaki. Kalau Pantai telah apa? Kalau ke pantai pakai pantai tetap pakai sandal. Kalau nanti kena kaca, kena yang tajam-tajam, luka kukunya. Kalau udah berenangnya, Terus apalagi yang mesti dijaga kebersihannya? pakaian. Pakaian. Ya, siapa yang nggak Pakaian. baju di rumah? Pulang sekolah ganti baju nggak? Ganti. Ganti. Pulang sekolah harus ganti baju ya, apalagi kalau dari luar rumah. Habis main, habis dari sekolah, habis keluar ke mall atau kemana, pulang harus ganti baju pokoknya. Jadi nggak cuma mandi doang, tapi bajunya juga ikutan ganti ya. Terus yang kedua yang mesti kita tahu yaitu gizi seimbang. Ada yang tahu nggak gizi seimbang apa aja? 5 sehat dan sempurna. Sayur-sayuran. Sehat 5 Buah-buahan. Buah-buahan. Sayur-sayuran. Susu. Sayur. Sayur. Buah, Telur. Daging. Susu. susu. Sempurna. Air putih. Air putih yang utama apa? Yang utama yang sering kita makan. Nasi. Ya, yang pertama 4 sehat 5 sempurna itu nasi, makanan pokok, ya karbohidrat, nasi, roti, kentang. Terus lauk pauk, ada daging, ada ikan, terus buah, sayur, sama susu. Susu boleh, buahnya di jus juga boleh, ya. Tapi sepupu aku takut buah. Siapa takut buah? Sepupu aku. Reno tapi nggak takut buah kan? Enggak. Enggak. Kalau aku makan pisang, sepupu aku muntah. Aku suka buah sama sayur. Bukunya. Aku sukanya nasi padang. Ya, yuk lihat lagi videonya yuk. Padang apalagi tambah sayur. Sayur singkong. Halo adik-adik, kali ini kita akan mengenal berbagai makanan dan minuman sehat bagi tubuh kita. Ayo kita mulai. Makanan pokok. Makanan pokok adalah makanan utama yang dimakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Makanan pokok menyediakan nutrisi yang cukup baik bagi tubuh manusia. Misalnya nasi, jagung, ubi, roti, dan sebagainya yang menjadi bahan utama ketika makan. Sayur dan buah. Sayur adalah makanan yang mempunyai banyak manfaat seperti vitamin, protein, dan sebagainya. Setiap sayuran memiliki manfaat sendiri-sendiri. Misalnya, brokoli yang mempunyai banyak kandungan zat besi, kubis dan apel yang kaya akan vitamin A, jeruk yang kaya akan vitamin C, dan masih banyak lagi sayur dan buah yang bagus untuk tubuh kita. Lauk pauk. Salah satu manfaat lauk pauk adalah untuk menambah selera makan kita, sama seperti makanan pokok. Lauk pauk mempunyai kandungan protein dan gizi yang dibutuhkan untuk tubuh kita, seperti tempe yang mempunyai banyak kandungan kalsium, tahu yang kaya akan protein, dan masih banyak lauk pauk yang bermanfaat bagi tubuh kita. Minuman. Minuman sehat dapat menyegarkan tubuh, meningkatkan kekebalan tubuh, menjaga kesehatan tubuh, dan banyak manfaat lainnya, seperti air putih, jus buah, susu, dan sari kedelai. Nah, itu dia adik-adik manfaat makanan dan minuman sehat bagi tubuh kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nah, udah tahu kan 4 sehat 5 sempurna apa aja tadi, coba sebutin. Makanan pokok. Makanan pokok. Sayur mayur. Sayur mayur.
Terus Dan air minum. Susu. tuh. Bahan susu. Nah, udah pintar. Terus yang penting apa yang selanjutnya? Memakai masker. Masker. Tujuan pakai masker nggak cuma ngelindungin kita, tapi juga ngelindungin orang-orang di sekitar kita. Entah keluarga, teman sekolah, teman main, guru. Kalau kita pakai masker, semua jadi ikutan terlindungi. Jadi pakainya kapan aja pakai masker? Setiap saat. Setiap hari. Setiap hari, benar. Pas main, waktu main musik, waktu keluar kemana-mana harus pakai masker. Tuh, ini waktu main semua pakai masker. Jangan mau main dulu maskernya dicopot gitu, nggak boleh ya. Jadi maskernya harus selalu dipakai. Cara pakai masker yang benar gimana? Harus menutupi hidung. Terus? Menutupi mulut. Nah, benar. Tutup mulut, ditutup hidungnya. Ya, nggak boleh kayak yang ini. Kelihatan hidungnya salah. Tetap masuk ya. Kuman bisa masuk. Jadi harus tertutup semua bagian bawahnya sampai ke dagu. Nih, sampai ke dagu. Begini kayak Bu Dokter. Yuk, nonton lagi video ya. Cara pakai masker yang benar. Sering menggunakan masker, tapi sudah benar cara menggunakan. Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sampai menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian. Supaya tidak bersentuhan dengan permukaan masker yang mungkin terkontaminasi. Segera buang masker di tempat sampah tertutup setelah digunakan. Selanjutnya, bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. Gunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol, atau jika tangan terlihat kotor, cuci tangan dengan air bersih mengalir dan juga sabun. Sering. Nah, itu cara pakai masker ya. Jadi bagian yang kaku ini yang atas, yang sini. Ini yang harus nempel di hidung, ya, nempel, nggak boleh ada celah. Terus ditarik sampai bawah dagu. Kalau mau ngelepas gimana? Yang dipegang cuman tali yang di kuping aja, yang kalau mau dilepas, terus baru dibuang ke sampah, ya. Terus kalau saya lagi batuk nih, harus ngapain? Kalau lagi batuk, harus pakai apa? Masker. Masker. Pakai Tutup mulut dan hidung. Masker. Tutup Pakai mulut dan obat. hidung. Masker. Pakai masker. Dok, kalau misalnya maskernya ketinggalan gimana? Ditutup. Tutupnya bukan pakai telapak tangan, tapi pakai lengan bagian dalam nih, yang sini. Ditutup mulutnya begini ya. Nah, mulut sama hidungnya harus ditutup. Atau kalau ada tisu, pakai tisu nutupnya. Maskernya dibuang ke tempat sampah, baru cuci tangan, ganti masker yang baru. Nggak boleh, namanya batuk, malah sengaja dibatukin ke depan muka temennya. Nah, itu nggak boleh. Yang ada ntar semua ketularan jadinya. Ya. Hei, kalau kamu lagi batuk, alangkah baiknya tutup mulut dan hidungmu menggunakan masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Kalau kamu tidak punya masker, maka saat batuk atau bersin,
kamu bisa menggunakan tisu atau tutup mulut menggunakan lengan bagian dalam saja. Nah, setelah itu, buang tisu atau masker bekasmu ke tempat sampah. Mudah kan? Jangan lupa juga, cuci tangan menggunakan sabun di bawah air mengalir ya. Ingat, lakukan juga social distancing dengan menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Nah, itu kalau lagi batuk, ingat pakai masker. Kalau nggak punya masker, pakai apa? Pakai tisu. Kan bagian jadi nggak boleh dibatukin ke muka temennya atau dibatuk-batukin sembarangan ya. Lagi nih. Tuh, batukin ke temennya salah ya. Harus ditutup pakai lengan. Ini pakai atau pakai masker. Jadi harus selalu melindungi diri kita sama diri orang-orang yang di sekitar, ya. Terus yang keempat, harus menjaga jarak. Berapa jauh kita harus jaga jarak? 1 meter. 1 meter atau 2 meter? 1,5 meter. 2 meter atau 4 meter. 1 atau 5 meter. Harus jaga 1,5 jarak meter. minimal 1 meter. Nanti kan udah mulai masuk sekolah. Nah, nanti sama guru-gurunya akan dilakuin ini nih. Ngapain ini? Ngapain ini sayang? Cek suhu. Cek Corona, cek corona. Tubuh. Cek suhu. Tuh, cek Cek suhu. corona, cek corona. Nanti kalau datang ke sekolah, gurunya akan melakukan tes suhu, demam atau enggak. Kalau enggak demam, baru boleh masuk. Terus harus menjaga jarak. Berapa jauh jaraknya? 1 meter. 1 meter. 2 meter. 1 meter. Nggak ada 1,5, 1/4, nggak boleh. Harus 1 meter. Terus duduknya nanti dijarakin ya sama gurunya. Mejanya bakal jauh-jauhan. Dan selalu No, jangan. Nah, di kelas juga gitu, nggak boleh dicopot maskernya. Temennya semua pakai masker, gurunya juga pakai masker. Dan jangan lupa selalu sedia hand sanitizer. Jadi kalau pas kotor, tangannya langsung dicuci pakai hand sanitizer. Boleh nggak salaman begini? Tidak. Jangan. No. Tidak. Oh, no. Tidak boleh. Kenapa? Tidak boleh. Nggak bolehnya kenapa? Karena ada virusnya. Ada virusnya. Kalau ada yang sakit nanti tertular virus. Pintar. Pegang mulut. Kalau Alvaro sakit, temennya siapa? Ikutan kena, ikutan sakit. Kalau misalnya salamannya harus gimana? Yang benar salaman yang benar gimana? Nyapa aja. Nyapa. Terus Namaste. Bunda. pundak. Terus apa lagi? Tos kaki. Tos kaki. Pakai siku bisa, tos kaki bisa. Ya, atau cuma dada-dada aja boleh, say hello ya. Jadi nggak harus salaman. Karena tangan itu kotor, sumber penyakit. Nah, yang kelima harus olahraga. Olahraga boleh kapan aja, mau pagi, mau siang, mau sore. Yang penting usahakan olahraga ya. Terus kalau misalnya sakit gimana? Kalau timbul demam, batuk, atau keringat dingin, menggigil, harus cuci tangan Dan pergi ke dokter.
gunakan masker dan berobat ke dokter. Ya, nggak boleh diam aja di rumah kalau lagi sakit. Dah, selesai penjelasan dokter. Tadi udah belajar apa aja? Yang penting. Cuci tangan, cuci tangan. Cuci tangan, pakai hand sanitizer, jaga jarak, memakai masker. Pakai masker, jaga Makan jarak. makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Seperti telur. Nah, balik ke Miss Devi. Silakan, Miss. Terima kasih, Dokter Dewi. Jelaskan kan bagaimana kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Yang pertama kan kalian harus apa? Yang pertama tadi Dokter Dewi. Yang paling utama apa, Pak? Mandi. Ya, Memakai masker. makan makanan yang sehat. Lalu bagaimana nih pencegahan saat terjadinya corona? Kalian harus memakai masker, mencuci tangan pun harus benar, cara pakai masker dan membuka masker pun harus benar. Bahkan bila kalian batuk ataupun kalian bersin harus ada caranya, tidak bisa sembarangan. Batuk tidak boleh disebarkan ke teman-teman yang lain. Nah, tetapi dengan menggunakan masker, tisu ataupun apa? Apa ini? Tiku bagian dalam. Bagian dalam. Setelah itu pun, setelah kalian batuk, kalau bisa menggunakan siku juga harus dicuci tangan. Nah, Nana, hari ini Dokter Dewi akan membuka 3 penanya. Ya, jadi kalian kalau masih mau penasaran dengan materi masih belum kalian mengerti, boleh ditanyakan ke Dokter Dewi. Miss Devi akan pilih ya. Jadi kalian tetap mute dulu. Lalu kalian keluarkan emoji icon raise your hand. Coba sekarang Miss Devi lihat siapa yang mau bertanya. Dibuka. Ayo yang mau tanya. Stephen, Deborah, dibuka videonya. Saya mau tanya, Miss. Iya, boleh. Deborah mau bertanya. Iya, Deborah dari kelas apa, Nak? Majapahit. Deborah Majapahit. Iya, Majapahit. Ayo Deborah boleh bertanya sama Bu Dokter. Jadi kalau kita kayak kesedek sama makanan, kalau batuk tetap ditutup. Kesedek makanan tetap ditutup. Kan pakai masker. Kalau di sekolah misalnya kesedek makanan, maskernya tetap dipakai. Terus habis kesedek misalnya nih mau buang makanannya atau mau ngeludah atau apa, boleh dibuka maskernya diganti yang baru ya, tapi tetap harus menjauh dari kerumunan. Jadi nggak boleh yang dekat teman-teman. Biar nanti nggak ketularan, kan air ludahnya, air liurnya tetap lompat kalau kita batuk ya. Jadi tetap pakai masker. Oke, Deborah. Sudah puas, Nak? Oke, terima kasih Deborah. Ayo, 2 lagi. Siapa yang ingin bertanya? Saya, Miss. Siapa itu namanya? Tristan. Tristan, oke Tristan. Ya, Tristan dari kelas apa Tristan? Majapahit, Miss. Majapahit. Ya. Oke Tristan, apa yang ditanyakan sama Bu Dokter? Kan kita kalau lari tuh udah capek ya, Miss. Kalau dipaksakan, jadinya apa, Miss? Kalau lari, capek dipaksakan jadinya apa? Kalau lari dipaksa ngos-ngosan, jadi nggak usah dipaksain, olahraga secukupnya, nggak usah maksain buat olahraga. Jadi kalau udah capek ya stop, berhenti. Oke? Oke Tristan, sudah puas nih Tristan? Iya, Miss. Aku, Kenrino. Yang dulu nih, nah, Aku. Bentar, Nak. Ayo, Aku. Bergantian. Siapa duluan? Ayo. Siapa duluan? Bergantian. Miss Devi pilih Felicia. Ayo Felicia, silakan.
silakan. Kan kalau di luar rumah kan pakai masker. Tapi kalau di dalam rumah pakai masker atau enggak? Di dalam rumah seharusnya pakai masker, kecuali kalau udah punya tempat kamar sendiri, terus bisa sendirian ya nggak apa-apa, maskernya dilepas. Tapi begitu masuk rumah kan tadi harus ngapain? Harus mandi, ganti pakaian, cuci tangan, baru nggak apa-apa kalau maskernya mau dilepas, silakan. Selama di dalam rumah ya, jadi nggak keluar-keluar, nggak kemana-mana. Kalau tangan kotor tetap harus cuci tangan lagi. Jadi jaga kebersihannya harus ketat. Gitu. Oke. Aku. Ya, Kenzi sini Akasya. Boleh. Aku Kenzi. Aku. lagi yang mau bertanya? Aku. Kalau anak, Kenzi tidak- Saya. Oke, dengerin. Kalau kalian aku, Miss Devi tidak akan pilih. Jadi, Miss Devi hanya lihat dari emoji raise your hand. Ya. Aku raise your hand. Nah, yang tertib yang Miss Devi pilih. Oke. Miss Marcella tuh udah angkat. Nah, dokternya yang pilih Marcella Sriwijaya. Boleh bertanya, Nak? Emang kenapa kalau mandi 1 kali sehari? Kali hari boleh nggak apa-apa, tapi kalau kotor ya tetap mandi lagi. Nanti kalau kumannya numpuk semua di kulit, jadinya tetap akan menularkan ke orang ya. Tetap rajin mandi, boleh males. Dokter, kalau olahraga sepatu roda harus buka masker nggak? Nggak, tetap pakai masker. Ya, selanjutnya ya Miss Devi pilih Kenzi. Ayo Kenzi, boleh tanya Kenzi. Emang kalau di swab gimana cara lihat negatif? Kenapa? Kalau di swab gimana cara lihat negatif? Kalau web Gimana cara melihat negatifnya? hanya dokternya yang bisa. Kan ada hasilnya nggak nanti? Ada hasilnya, mau tanya tuh ke dokternya, dok, saya positif apa negatif? Gitu. Oke, terima kasih Kenzi. Lanjut ya, Pelangi. Boleh Pelangi? Kalau di sekolah lagi makan maskernya kan dibuka, habis itu maskernya diganti baru apa nggak usah diganti baru? Kalau udah bau, udah merasa kotor, boleh diganti. Kalau masih bersih, nggak apa-apa, dipakai lagi. Oke, lanjut ya, terakhir ya. Lobola, ya Lobola, boleh Lobola. Kapan vaksin yang buat anak-anak? Kapan? Lagi dibikin, sayang. Jadi ditunggu dulu, sabar ya. Vaksinnya lagi dibikin yang buat anak-anak. Nanti kalau udah siap dari sekolah akan dikasih pengumuman. Udah boleh nih anak-anak vaksin gitu. Jadi selama belum ada vaksin, harus dijaga kesehatannya. Ya, berarti harus dijaga ya Lobola kesehatannya. Oh iya Bu Dokter, saya sih mau tanya Bu Dokter. Sebenarnya untuk memakai masker itu paling lama itu berapa jam? Untuk memakai Paling sekitar 6 sampai 8 jam. Tapi biasanya kan kalau anak-anak jarang ya bawa masker ganti atau cuma bawa satu aja, ya nggak apa-apa, pakai itu aja. Atau kalau memang udah kotor, nggak ada masker yang baru, dilapisin pakai tisu boleh. Berarti nggak apa-apa ya. Nanti pakai maskernya harus benar dan tepat ya Bu Dokter ya. Kalau bisa, kalau sekolah, orang mulai bawain masker, jadi nggak cuma sedia satu, kita sedia yang baru gitu. Oke, anak-anak tadi kan kalian bisa nanya nih ke Bu Dokter. Nah, sekarang semuanya di-mute. Icon raise your hand-nya dimatikan dulu. Kenzi, Lobola.
Oke, kali ini akan ada kuis dari Bu Dr. Dewi. Bu Dr. Dewi hanya memilih 3 saja yang bisa menjawab, ya. Jadi dokter akan memberikan pertanyaan. Nanti kalau kalian tahu jawabannya tidak boleh dinyalakan speakernya, tapi hanya boleh memberikan emoji raise your hand. Oke, kalau nanti ternyata belum kasih icon emoji tapi ngomong dulu, otomatis dibatalkan. Kalian nggak bisa masuk, nggak bisa ikut quiz, ya. Oke, silakan Dokter Dewi berikan pertanyaan yang pertama untuk anak-anak. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mencuci tangan benar? Yang melanggar. Ayo siapa yang bisa? Oke, bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Tunggu ya, Miss akan pilih Excel, ya Excel. Silakan Excel. Dengan air mengalir. Gunakan sabun secukupnya. Gosok Kenapa? di kedua tangannya. Tangan saya satu caranya. Ya, terus habis itu Mencuci tangannya dicopot pakai tangan. Sela jari. mencuci jari. Terus jari. Terus Ibu jari. ada temen yang bisa bantuin, temennya yang bisa bantuin, coba Devi. Temennya yang bisa bantuin. Iya, tadi jawaban dari Excel sudah benar, Bu Dokter? Urut. Coba temennya yang lain. Oke. Masih kurang ya tadi ya, Bu Dokter ya? Coba ada yang lain nggak? Oh, Excel masih belum tepat. Coba pelangi. Dicontohin saya. Dicontohin, Nak. Bilas dulu pakai air putih. Habis itu punggungnya. Nah, Itu sela-selanya. lah, terus Jari. kuku, terus Ibu jari. kurang satu. Ini punggung jari. Yang pelangi yang urut. Yang pertama pakai air, Air. terus Sabun. terus selah, habis selah apa? Punggung. Habis punggung, Dalamnya. habis punggung, terus Dalamnya. habis dalamnya terus Kuku. terus Ibu jari. udah betul. Excel jangan ini dulu ya, Excel ya. Jangan sedih dulu ya, nanti coba lagi. Oke, selanjutnya Bu Dokter, pertanyaan yang kedua. Yang kedua, kalau batuk harus ngapain? Kalau batuk harus bagaimana ya? Apa yang dilakukan? Oke. Udah diulang dari berkali-kali yuk. Apa harus ngapain? Yang lain. Ini beda kelas, ini beda kelas. Oke, Reno, boleh Reno. Ken Reno. Kalau batuk harus pakai masker. Terus Ditutup. tutup pakai apa? Pakai dengan bagian dalam. Nah, terus Sembangan. masker udah, tutup pakai tangan udah. Satu lagi apa? Nggak boleh deket-deket teman. Terus kita ngambil apa? Kalau nggak punya masker pakai apa? Pakai tisu.
Tisu pinter, udah pinter si Henry. Jawabannya Ken? Betul, betul. Oke, satu lagi ya Bu Dokter ya, yang terakhir ya. Siap-siap pertanyaan terakhir. Sebutkan gizi seimbang. Yo Excel lagi do, Excel Miss, boleh no Excel. Excel, ayo Excel, coba lagi Excel. Coba lagi. Excel. Sempurna. Apa sebutin sayang? Lauk pauk, sayuran, buah-buahan, Terus susu, satu lagi. Utama apa? Yang utama. pokok. Pokok, pinter. Nah, benar Excel, benar. Buat Excel. Wah, ternyata siswa-siswi kelas 4 Majapahit dan Sriwijaya hebat-hebat, berarti mendengarkan materi dengan cukup baik dan bisa menjawab pertanyaan serta antusias dalam bertanya kepada Bu Dokter. Nah, anak-anak, hari ini senang kan mendapatkan materi dari Bu Dokter Dewi? Senang. Nah, kalau senang coba Miss Devi kepingin kalian semua angkat tangannya. Kalau senang semua diangkat tangannya, berarti senang. Bu, kasih jempolnya. Kasih jempolnya. Nah, oke. Terima kasih Bu Dokter Dewi yang menyediakan waktu luangnya untuk mengisi materi. Miss Devi mau nanya. Nanya, oke. Boleh, Nah. Kalau demam suhunya berapa? Kalau demam di atas 3,6. 30 di atas 37,6. 38 ya Bu Dokter ya? Ya, 38 sudah demam. Ya, 38 ya Nak, Marcella. Jadi kalau misalnya udah 37 lewat nih, 37,50 atau lewat berarti juga harap-harap cemas ya Bu Dokter ya, akan memasuki ke demam karena 38 itu sudah demam. Ya, masih ada yang mau ditanya lagi sama Bu Dokter untuk masih bersama kita? Ada yang mau ditanya lagi? Tidak. Iya, Felicia mau tanya. Iya, Felicia. Saya mau nanya, apakah rambut kotor? Apakah rambut itu kotor? Rambut kalau nggak dicuci ya kotor. Jadi harus Keramas. Harus rajin keramas ya Felicia. Biar rambutnya nggak kotor. Ya. Dan juga nggak ada apa? Nanya, Oh, boleh. Tanya. Ken. kalau masuk sekolah nanti katanya pakai masker. Terus katanya kan virus bisa masuk lewat mata. Terus bagaimana caranya? kalau nggak salah disuruh pakai facial juga ya. Pakai face shield. Kalau virus yang ada itu menular dari matanya, nggak bisa masuk itu aja. Yang paling sering dari hidung sama mulut. Jadi langsung ke hirup, masuk ke paru-paru. Nah, itu mungkin sakit. Tapi kalau yang dari mata, yang paling sering ya sakit mata. Itu bukan virus dari corona, tapi bakteri yang lain. Gitu. Oke. Oke, sudah jelas? Aku mau nanya. Siapa lagi? Aku. Oke, Deborah ya, boleh. Ayo Deborah. Kan kita kan olahraga, pasti kan ada keringat ya. Meskipun kita pakai masker, maskernya diganti nggak? Diganti kalau keringetan. Kan biasanya kalau keringetan maskernya basah. Jadi harus diganti kalau basah. Berarti harus ada stok. Iya, harus ada stok. Kalau nggak ada stok, boleh dilapisin pakai tisu. Tadi dokter udah bilang. Iya, sudah ya. Oke anak-anak, nah sebelum selesai acara, Miss Devi akan memberikan salah satu video untuk kalian persiapan bila pembelajaran di sekolah mulai berlangsung. Nah, kita lihat. Bentar ya.
Bos. Udah.
kalian nanti tatap muka di sekolah. Harus bagaimana? Ya. Oke, terima kasih banyak Dokter Dewi untuk waktu dan kesempatannya. Semoga nanti kalau ada event tentang kesehatan lagi, Dokter Dewi bersedia untuk datang lagi bersama anak-anak. Boleh. Terima kasih banyak ya dokter. Dan materi dan ilmu yang Dokter Dewi berikan hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya. Oke, say thank you to Dokter Dewi. Makasih dokter. Makasih dokter. Dokter Dewi. Makasih Dokter Dewi. Terima kasih. Dulu yuk. 1, 2, 3, lagi. Di slide berikutnya. Slide. Itu. Sebentar. Ini. Dari cap. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya. Slide 2. Oke, lihat sama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sampai jumpa anak-anak. Terima kasih banyak dokter. See you. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih. Bye-bye. Thank you. Dadah. Dadah.